Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel gue Rizabar. Udah lama ya gue nggak bikin video dan kebetulan ini gue baru sempat bikin video lagi. Alhamdulillah ya, ini mobil ganti Mitsubishi, berganti Innova 2 kali gue yang waktu itu udah gue jual, dan inilah gantinya yang gue nantiin ya. Ya, kenapa akhirnya jatuh ke mobil ini? Pertama, sesuai kebutuhan gue ya, gue nyari reborn tuh emang tujuan gue buat harian. Terus kan keluarga gue juga, bokap nyokap orang tua gue pakai ini mobil juga kan, walaupun di rumah gue orang tua udah ada Fortuner, cuman ya menurut mereka tuh mobil kegedean, jadi ya gue beli ini Innova Reborn Diesel. Tadi sebelum ngambil Reborn Diesel sempet tuh kandidat gue kepikiran, gue mau ngambil Fortuner VNT tahun 2013, ya budget sekitar 300 juta kecil lah, 300 kurang lah gitu. Gue mau nyari Fortuner, cuman ya bokap ngomong kan, orang tua ngobrol kayak kenapa nggak ambil Reborn Diesel aja gitu kan, dengan nama dikit dapat yang lebih muda, terus fiturnya juga lebih baru kan mobilnya gitu, lebih muda lah tahunnya. Jadi ya gue putusin setelah mikir panjang, akhirnya pilihan gue jatuh ke Innova Reborn Diesel. Ya kebetulan ini Innova tipe V ya, Reborn tipe V diesel Matic 2018. Jadi ini varian yang udah improvement, facelift yang kecil-kecilan sih masuknya ya, bukan facelift sih, kayak improvement. Nah improvementnya di mana? Nah improvementnya di lampu ini nih, lampu LED proyektor ya, sama grillnya ini udah sewarna body. Jadi ini pakai punya yang tipe Q diesel yang zaman dulu ya, pakainya yang sewarna body nih, terus ada chrome-nya. Soalnya dulu V yang pertama keluar depannya bawahnya sama kayak tipe G, masih hitam doff. Yang ini kebetulan udah improvement, sama dalamnya kita lihat ada wood panel kayak chrome ini. Sebenarnya udah bawaan dari sebelumnya juga udah ada gitu. Gue waktu ngambil ya lumayan sih ya, waktu ngambil sekitar ya gitulah pokoknya. Tapi di budget segitu sebenarnya kayak baikan aja dong, kayak kok lu nggak ngambil yang 2022 sih gitu, kenapa nggak ngambil yang facelift? Sebenarnya mau ngambil yang facelift, cuman di keluarga gue mau ngincer yang tipe V. Waktu dulu kan soalnya udah G ya, udah bosen lah sama yang tipe G. Gue pengen mau yang tipe V. Udah akhirnya dengan budget yang segitu dapetnya yang 2018. Soalnya yang V yang edisi yang terakhir sebelum ganti Zenik itu udah tidak ada. Maksudnya sebelum ganti Zenik tuh harganya udah gila. Itu udah goreng banget tuh, sadis itu harganya. Udah 400 jutaan ya. Yang 2021 dulu tuh udah 400, 390 sampai 400 kecil gitu. Kebetulannya gue ambil di 345 2018. Nick 2017 gitu. Ya. Itu aja sih, kita mau bahas dulu. Sampingnya ya dari orang sebelumnya ini udah ditambahin chrome di list kaca sama di chrome ya, di door handle nya udah tambahin chrome. Jadi kayak tipe Q ya. Kalau di samping velgnya masih bawaannya ini 16. Kebetulan gue yang ribbon yang lama juga begini. Ini dari tipe G, V sama Q yang sebelum improvement bensin. Kalau yang diesel sama Q yang improvement dia pakai yang 17 sama Venturer. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya masih model yang apa sih namanya tuh? Model yang C-flip ya, flip key ya. Oke, cuman belum ada pro backdoor. Sampai yang di ribbon terakhir belum ada pro backdoor. Kita buka aja. Nah, ini udah set molding ya, karena punya gua ini ribbonnya yang luxury, bukan V biasa, V luxury diesel. Jadi udah ada set molding. Nih dalamnya ya, interiornya. Dan ya di sini hard plastik ya, biasa banget hard plastik. Di sini fabric. Nah, fabricnya juga beda. Kalau yang facelift dia lebih kasar. Kenapa? Biar ini bahannya kayak gini ya. Kalau yang udah
Yang lama tuh yang kalau udah berumur begini, cuman ini masih oke lah. Ya, interiornya. Dan untuk yang improvement, dia udah ada wood panel di dashboard ya. Dia ada wood panel. Dan kalau yang sebelum improvement V kan masih kayak G nih, warnanya silver ya kan, silver dari ujung ke ujung. Terus yang facelift 2026 yang improvement, ini wood panelnya turun ke tipe G, black wood panel tapi ya, itu pakai wood panel Aventurer yang terakhir. Dan ini joknya dia masih fabric ya, yang kulit itu baru di tipe Venturer. Dan ini motifnya beda sama tipe G. Tipe G itu macan, ini motifnya kayak harimau kayak gini. Terus kalau yang Q itu sama kayak G Luxury atau V Luxury dan G Improvement 2026. Dia sama kayak gini teksturnya, cuma warna hitam. Dan ini pengaturannya masih manual ya. Kalau yang Venturer udah otomatis. Sudah sayang ya, kalau di Scenic dia balik manual. Venturer facelift dia udah otomatis ini. Di pengaturan senderan, ketinggian, sama posisi. Nah, kuncinya ya, kita nyalain dulu. Kita masuk, kita lagi nasinya. Nih ya dalamnya ya. Untuk yang tipe V, dia ngerasa emang lebih mewah dibanding tipe G. Jadi ini tipe V itu sebenarnya udah mirip dengan tipe Q atau Venturer ya, cuman ya perbedaannya dikit lah gitu. Kayak misalnya di tipe V dia aslinya belum setir jahit kulit, belum ada wood panel, cuman ini sama orang sebelumnya udah ditambahin, udah diganti setirnya, terus wood panel sama ini cruise control ya. Jadi waktu gue beli ya ini udah dapet semua. Nih cruise control ya kan. Terus di sebelah kanan di sini ada parking sensor, di sini ada corner sensor. Ya kalau yang G kan cuman sensor ini doang. Terus kalau yang facelift yang tipe G, dia bener-bener udah nggak ada sensornya, jadi sensornya udah otomatis pas mundur nyala. Ya kayak Avanza ya gitu ya. Ini ada cup holder. Ini si AC-nya. Cuman kalau yang V itu dia mewah, ada ring chrome sama ada ornamen silver. Kalau G dia nggak ada ornamen silver dan chrome-nya. Kalau yang Luxury cuma ornamen silver doang. Di sini dia polos, nggak ada ornamen silver. Nah, kita ke speedometer ya. Di speedometer tipe G, di speedometer tipe V dia lebih mewah. Mewahnya apa? Di sini speedometernya dia udah yang model kayak gini ya. Jadi ya kayak tipe di atasnya kayak Venturer apa Q. Jadi dia lebih mewah. Dan speedometer ini juga lengkap ya pengaturannya di sini. Di sini ada buat back, sini buat display, sini ya pengaturannya. Kita pencet. Sini ada konsumsi BBM, average, ini range, sisa bensin, sisa solar. Terus ini buat reset rata-rata kecepatan. Ini eco indikator. Ini buat eco saving, jadi buat penghematan. Sama bisa diganti sebenarnya waktu berkendara. Ini ada bahasa, ada unit mau pakai satuan apa. Ini buat indikator eco. Terus di sini buat setting, drive info, terus info 2, saving sama interlace display. Dah itu. Tuh. Nah. Untuk setirnya dia pak palang. Dia udah power steering cuman ya masih hidrolik ya. Dia standar ribbon ini masih hidrolik setirnya. Untuk pengaturannya dia tilt dan teleskopik. Ya wajar lah buat ribbon ya pengaturannya. Gak ada yang gimana ya, wajar tilt teleskopik. Dan ini pengaturan setirnya. Dia ada string switch, ini buat volume, sick track, dia ada mode sama hold, ini voice command buat gua tutup telepon. Di sini buat MID nih. Kalau yang G, di sini MID-nya. Dan ini karena ditambahin udah ada cruise control di sini. Gitu. Di kanan saklar lampu ya, saklar lampu fog lamp ya, cuma belum auto. Kalau yang facelift dia udah auto. Untuk yang tipe di atasnya juga udah auto, yang kayak Q atau Venturer dia sudah auto. Di sini saklar wiper dia sudah intermittent, cuman belum interval waktu ya. Cuma bisa diatur. Kalau yang facelift tipe V dia udah ada interval waktunya. Kalau ini belum. Ya AC-nya,
Ini FT semburan pengaturannya, pengatur kecepatan. Di sini buat temperatur, terus sini buat mode AC, ini buat sirkulasi udara, terus di sini buat kaca depan, buat front defogger, buat defogger depan. Di sini buat pengaturan kaki, kaki aja, badan sama kaki, ini kaki aja, kaki sama defogger, balik ke sini. Defogger depan ini buat defogger, ini buat matiin. Ini buat mode auto ya. Jadi ntar kalau dia panas dia akan naik sendiri. Dia di bawah sini karena unit yang belum improve facelift, jadi belum ada stability control. Stability control cuma ada di Venturer atau Q diesel. Unit yang sebelum facelift. Kalau yang facelift semua tipe udah ada. Ini buat power, ini buat eco. Kalau ini buat power mode. Ya, cara matiin gimana? Cara matiin salah satu dipencet. Kalau misalnya di power ini pencet aja. Nih, mati. Nih. Atau enggak kalau power, kalau cara matiinnya tinggal pencet eco-nya aja. Jadi nggak kayak Fortuner ya. Kalau Fortuner bagi 3 ada normal, eco sama sport. Kalau ini salah satu dipencet, jadi lebih praktis. Ini buat passenger airbag, jadi ntar airbag yang kiri bisa dimatiin. Ntar gue tunjukin cara matiin gimana. Di sini ada penyimpanan, di sini ada power outlet. Ya, gue pakai buat ngecharge. Ini 2 buah cup holder. Ini maticnya dia 6 speed. Nih, tuh mode manual ya. Ini rem tangannya masih hidrolik. Dan gue belum nambahin, tapi ntar next project gue mau nambahin. Kalau ada rezeki mau nambahin audio stereo switch. Ya sebenarnya perlu banget ya, karena udah ada ya di manual mode. Kalau Fortuner ya bawaannya dapat, bisa sebenarnya diganti di bawah sini. Jadi ini covernya bawahnya ternyata sama sama Fortuner ya, bisa diganti bawahnya. Gue pernah nanya sama orang orang apa namanya yang ada di Sena Auto, dia bisa buat ini juga. Orang sebelumnya di Sena Auto nih benerin ini sama lampuan depan tuh. Jadi waktu dapat ya udah begini dalamnya. Cuman kalau lampu waktu itu gua ganti sendiri. Joknya tadi masih fabric. Terus seat belt juga ya ada apa namanya, head adjusternya. Terus hand grip di sini juga retract bentuknya. Jadi ya ini juga rapi gitu cover ya. Visual depan ya, lampu ya ada gitu. Di sini ada lampu kacamata. Cuman tengah ya ada night view ya, cuman masih manual, belum auto mirror ya. Kalau Fortuner kan udah otomatis nih. Ini lampu baca. Ini juga kalau ini dinyalain, dia lampu yang ini ikut nyala gitu. Ini ada card holder, sun visor yang di sini ada lampunya. Dan di sini ditambahin hand grip lucunya. Aslinya untuk tipe V dia nggak ada, di tipe atas dia ada. Ini tadi ya seat belt ya. Ini airbag untuk sisi depan. Ini ya buat panelnya. Cuma ini bingung ya, gue juga kenapa di sini nggak dikasih ya buat kanan kiri. Jadi ya kesannya nanggung aja gitu. Ini buat indikator immobilizer di sini. Laci depan, laci bawah. Soft opening ya. Tuh. Kalau yang G dia belum, tapi banyak sih aksesoris yang buat hidrolik ya, buat soft openingnya bisa tambahin kok. Di sini ada cup holder juga ya, jadi baik banget buat penyimpanannya cok. Sama di kiri juga ada nyamres. Terus konsol box. Cuman ini udah dikasih ini apa namanya? Ini udah bawaannya kulit. Kalau yang G kan masih plastik. Ini sengaja gue tambahin, kenapa? Supaya biar nggak berisik kalau misalnya gue bawa penumpang gue atau gue bawa siapa di sini, gue nggak pakai seatbelt, jadi biar nggak berisik. Jadi gue taruh ini ya, adaptor seatbelt. Oke, kita belakang dan kita buka mesinnya dulu. Kita lihat mesinnya. Di sini udah bawaannya ya, electric mirror, electric retract, cuman belum auto folding. Kebetulan ini udah ditambahin ya. Dari pas gue dapet udah ada auto folding, jadi ya apa namanya, udah ngelipat sendiri gitu. Ini power window ya. Kalau yang auto sisi driver karena tipe V, kalau yang Q Venturer itu udah semuanya auto. Dan disayangkannya untuk improvement, dia udah improvement lampu dan lain-lain, tapi lampu-lampunya dihilangin gitu. Yang ini kan yang sebelum improvement ini nyala nih semua. Nah yang nyala cuma sini doang nih. Kalau coba kita tutup ya, kita nyalain tuh, nyala cuma ini doang. Yang ini nggak nyala, paling Xpion nama ini doang. Kalau yang lama nih semuanya nyala, gue bingung kenapa.
Dan bagus ini juga masih nyala nih sampai belakang, habis ini tuh nyala semua gitu. Jadi nggak nyisa gitu. Kalau yang facelift nih parah, ini kenapa sekelas Toyota pun nggak bisa nyabangin ini, walaupun dari improvementin bagian depan ya gitu. Kenapa nggak bisa dicabang gitu loh? Itu yang heran sih sebenarnya gitu. Dan yang improvement talang airnya beda. Kalau yang lama itu kan kesannya kayak tambahan ya. Kalau ini dia terbentuk lebih rapih. Gue suka yang talang air yang improvement dibanding yang model 2016 gitu. Dan depannya ya ini V udah chrono sensor lampu depannya, dan ini muka depannya yang sebelum facelift. Ya improvement ya masuknya ya. Ada beberapa orang yang bilang ini facelift, cuman ya apa yang facelift, palingnya facelift proyektor doang. Lebihnya semua masih sama yang 2015-16. Ini mesinnya 2400 cc, 4 silinder turbo diesel, berkode 2G DFTV, VNT intercooler. Jadi ini penerusnya dari 2KD ya mesin ini. Cuman kelebihannya mesin ini apa? Ini non IR. Jadi mesin ini masih bisa buat minum biosolar. Kayak gua misalnya nih, gua pulang pergi Gading Serpong ke Pamulang ya, gua ngisi bensin solar ya, gue isi solar sekitar 10 liter apa 12 liter ya, pulang masih bisa. Dan gue hitung-hitung ya rata-rata kecepatan gue sekitar di 40, gue dapat di 1:13, sebor-sebornya 1:12 1:11 lah ya, karena kan macet ya. Dan ini masih Hero 2 kebetulan. Soalnya yang facelift itu mulai 2022 bulan April ke atas itu udah Euro 4. Jadi buat kemungkinan pakai biosolarnya ya sedikit ya, karena kan itu mesin udah emisinya udah tinggi ya. Jadi kalau buat minum solar ya agak mengeriskan gitu. Kalau ini masih aman buat biosolar. Dan itu kenapa gue nyarinya 2018, karena gue ngincer masih bisa pakai solar. Kalau yang 2022 ke atas, apalagi yang udah bahas anak diesel IR itu agak khawatir, agak was-was kalau misalnya lo mau minum biosolar gitu, karena injektornya udah banyak di dalamnya, itu ada penumpukan gitu. Maksudnya penumpukan ini gimana ya, kayak udah ada injektornya di situ gitu. Injektornya udah inilah apa namanya, udah banyak gitu. Kalau ini kan masih gede-gede, itu lubang injektornya ya. Kalau lubang injektor yang IR tuh udah kecil-kecil, kalau ini masih gede-gede, jadi lebih aman gitu. Kalau konsumsi solar ya IR sama non IR itu mirip-mirip, cuman bedanya ya lebih halus mesinnya, lebih modern gitu. Emisinya juga lebih sedikit gitu bang. Dan kalau gue lihat nih, ribbon yang paling old money, ribbon yang kayak punya gue, V diesel 18, itu udah paling mantep lah modelnya gitu. Kalau dibanding ribbon yang gue lihat ya, gue nggak ngejudge nggak gimana, cuman ya ini dari opini gue aja gitu. Ini plat juga udah gue pakai frameless, jadi biar lebih rapi. Lampu juga udah gue ganti, jadi ya biar lebih terang aja. Ini ya paling gue project-projectan gini karena ini mobil gue nggak mau modif yang gimana, karena ya ini mobil masih sering dipakai sama orang tua gue. Jadi kalau misalnya tanggal ganjil orang tua gue pakai ini, ya gue pakai Fortuner. Kalau misalnya orang tua gue kalau misalnya tanggal genapnya orang tua pakai Fortuner, ya gue pakai ini. Jadi ya kayak tukeran aja gitu. Ya sebenarnya lebih suka pakai ribbon karena ya pengeluaran buat ongkos, buat hariannya lebih enak, lebih hemat gitu. Karena kalau Fortuner itu kan yang dua-dua kan nggak bisa pakai biosolar, bisa cuman ya injektornya ngambek lah. Kalau kayak gue ya biasanya ngakalinnya ya pakai dua mobil, ya tukeran aja sama orang tua. Jadi gue pakai ini, gue pakai Fortuner, gue pakai ribbon gitu, tukeran aja. Jadi ya kelebihannya ribbon ya itu bisa dipakai buat keluarga gitu. Dan alasan lagi ya kenapa orang tua gue nggak mau ngambil Fortuner lagi ya, dulu sebelum pakai Innova tuh kan sempat megang VNT dulu tahun 2013, bokap kan, itu manual ya. Jadi gue suka cerita kenapa nggak mau megang lagi ya, karena tadinya gue ngambil buat kayak nostalgia gitu, kayak gue pengen nyoba dah buat oprek mesinnya kan. Kalau 2KD VNT kan kalau ada gas pipiu kayak
Aduh seneng, apalagi Matic kan, belum pernah gitu. Terus pikir-pikir kita bakal Ribbon aja kan, kalau Fortuner ya bahasa kasarnya ya di rumah udah ada, dan dipikir kan ya sama lah mobilnya kan. Jadi ya masih pikir-pikir, gue ada ide nih kenapa. Pertama kan gue pengen VNT, terus bokap bilang ya Innova lagi deh. Terus pikir ya bokap waktu itu kan budgetnya kan cukup barong ya. Terus pikir ya udah kenapa nggak Innova lagi kan, kalau barong kan bahasa kasarnya. Dulu gue punya Innova gue kan nggak lama ya, sama aja sama generasi yang dari tahun 2005 sampai 2015 kan sama aja. Jadi ya mau beli yang itu lagi ya sama, nggak ada perbedaannya. Paling bedanya ya dikit lah gitu. Yang mendingan gue ngambil Ribbon sekalian kan, gue mikir gitu. Ya udahlah, akhirnya setelah pikir panjang ya kan lama, akhirnya udah Ribbon deh. Dan akhirnya ya mobil gue ini awalnya gue bingung mau ngambil tipe apa gitu. Lagi pikir-pikir ya, kalau gue sendiri kalau bisa ambil mobil tuh tipe tinggi gitu. Biasanya ya kalau di keluarga gue pasti ngambil tipe tinggi. Kayak dulu gue punya Yaris, ngambil yang S Limited gitu kan. Jadi ya selalu tipe atas gitu. Kayak Fortuner bokap gue pakai GR28 gitu. Nah, tapi kalau bisa Ribbon juga ambil tipe atas. Tadi gue mau ngambil yang V TRD Sportivo tuh, yang ada body kitnya tuh, yang jarang tuh 2020. Cuman unitnya susah di marketplace. Gue nyari-nyari semua, Facebook sampai ke showroom semua gue cari, nggak ada unitnya, susah. Orang yang pakai Innova TRD susah jual gitu, nggak bakal dijual masih, karena tuh unit jarang banget. Akhirnya pas nemu udah gitu kan, ngambil V. Tadi gue kalau misalnya Innova Key atau Venture nggak captain seat gue mau, cuman ya kebetulan tuh unit captain seat, dan orang tua gue butuh yang nggak captain seat karena kan buat bawa keluarga kan, bawa keluarga gue, terus bawa tante gue, mbah gue semua gitu kan. Jadi ya gue butuh mobil yang luas gitu. Karena jujur kalau Fortuner ketinggian, buat keluarga gue ketinggian, ini yang paling pas buat hariannya ini. Jadi ya gue mutusin buat ambil Ribbon diesel gitu. Ya langsung aja kita lihat baris keduanya yuk. Nah kalau di baris kedua, di sini warnanya dia silver, di sini ornamen hitam, tuh di sini juga ya ornamen hitam. Di sini AC-nya. Kalau yang tipe G, di AC-nya masih yang biasa ya. Kalau yang V udah digital, dan di sini ada ambient light-nya. Kalau tipe V bisa diatur dari sini. Ini buat gelapin, ini buat terangin gitu. Ya. Sini ada lampunya, sini juga ada. Ini lampu penerbang tengah di sini. Dan karena gue NIK 2017, jadi belum ada TV belakang. Kalau TV belakang tuh mulai bulan September 2018 ke atas itu udah TV buat tipe V. Kalau yang ini berarti yang Q Venturer baru udah ada TV-nya. Cuman yang V belum. Gue pengen nambahin sih rencana, cuman mahal banget anjir, kayak sayang gitu duitnya. Mahal banget ya. Sekitar 7 juta nggak salah ya, 7 atau 8 gitu. Mahal gitu buat namain apa namanya? TV belakang di situ. Jadi ya mahal banget, jadi ya sayang gitu. Ya ini lewatnya dari dashboardnya dari belakang. Nih. Sebenarnya udah kayak Venturer ya, cuman udah kayak Q diesel pertama juga. Cuman ya yang bedain ini V dari joknya, terus tape-nya sih. Selebihnya kayak kalau udah di convert ya mirip, kalau di convert ya mirip. Yang ketahuan lagi nih kuncinya masih kunci colok. Kalau Q sama Venturer kan udah kilas kan, hanya start stop kan. Di sini ada mejanya, ini maksimal 10 kilo ya. Tuh. Ini ada poketnya juga di sini. Ini jamres, itu ada 2 cup holder. Itu ada seatbelt buat 3 titik di penumpang tengah baris 2. Kita lihat belakang yuk. Penasaran gak sih belakangnya gimana? Jujur sih, Ribbon belakangnya rega. Nah, masuk. Tuh. Ya ini kalau dimaju lagi sih enak ya. Ini dengan tinggi gua 170 ngepas ya belakangnya, karena ini mandur banget. Nih, tapi pala gue jauh loh. Setengah bentuk. Kalau yang lama juga enggak. Kalau Fortuner jujur sempit ya, karena kan dia buat rodanya lebih gede. Kalau Fortuner, kalau Innova
lebih kecil kan, jangan lebih luas juga dalamnya gitu. Nih kayak gini ya. Ini ada cup holder 2, di sini juga ada, di tengah kanan kiri juga ada cup holder. Ini kalau V yang panel itunya hitam, itu juga. Kalau yang Q dia Venturer dia sudah wood panel. Tuh. Ini penempatan ya 50-50 ke atas ya. Ini juga buat penumpang tengah baris 3. Ini layout dari belakangnya secara overall ya. Terus di sini ya Innova 24V. Ini karena V yang luxury ada tambahan chrome, sama kalau ini improvement udah dapat semua. Cover apa sih ini namanya nih? Plat ya, bibir plat lah. Sama ini ada seal plate buat bagasi. Kalau yang Vespa visor nggak ada ya, heran gue juga. Ini udah kamera mundur ya, standar. Ini kayak gini ya, ini jaringnya juga bawaan dari baru ya. Nih, terus ini gue tambahin ini kenapa? Karena pelindung besi ya, karena ini mobil sering dipakai sama supir gue, sama driver gue, jadi buat meminimalisir yang namanya ya ditabrak belakang ya. Jadi kan buat pelindung juga gitu. Bokap juga nyuruh gue tambahin itu belakang gitu. Jadi ya ini mobil ya bisa gue pakai juga, tapi kalau bisa ditanya modif, lu kok modif kayak bapak sekarang gitu, kayak babe kayak tambah ini itulah yang asal gak jelas, bukan gimana. Kalau gue mikir sekarang fungsional, apa mobil yang gue punya gue modif sesuai kebutuhan gue gitu, karena ini dipakai sama supir gue dan sekarang sehari-harinya lebih sering dipakai sama keluarga gue, jadi ya gue butuh yang namanya pelindung belakang ya, biar lebih aman aja gitu dari apa sih namanya, dari motor gitu, dari sundul-sundulan di sundul motor apa gitu kan, pengalaman yang udah ada ya gitu. Nah, yang belakang tromol ya, jadi rem depan cakram, ini lewat lubang dari si penumpang depan. Dan tadi nih, ini buat matiin airbagnya ya, buat ini tuh. Jadi kalau misalnya kalian atau di sini ada yang bawa ibu hamil atau anak kecil gitu, ya kalau tabrakan kan bahaya kan, jadi ini bisa dimatiin airbagnya. Sama ada airbag di penumpang bawah ini ya, buat yang nggak tahu ya. Sama, dan untuk tipe Venturer dan Q diesel di zamannya dia udah ada 7 airbag gitu, khusus Venturer dan Q diesel. Yang bensin Q Venturer belum gitu. Kalau yang facelift Venturer dan Q diesel, Venturer sama bensin sama diesel dia udah sama fiturnya sama yang bensin gitu ya. Ntar gua nyalain lampu dulu deh biar kalian lihat dari depan. Nih depannya ya kayak gini ya. Ini udah gue ganti pakai yang lampu dimnya gue pakai Philips, yang bawahnya pakai Philips juga. Jadi sekitar 3 jutaan lah. Cuman ya karena ini mobil kan buat fungsional, jadi ya gue ganti aja gitu, walaupun mahal kan. Gue pakai gitu kan. Tuh. Belakangnya gini ya. Nih ada lampu ini nih. Ini variasi ya. Variasi dari orang sebelumnya ini yang belakang. Kalau ini gue tambahin sendiri, yang gue tambahin waktu beli ini sama lampu depan. Selebihnya dapat waktu beli. Tuh. Sama itu gue tambah sendiri. Spion kecil tuh, gue suka soalnya. Biar ala-ala aja gitu. Dari Auto Project sih gue belinya. Dan next ya paling gini dulu aja sih modifan gue, karena emang ini mobil buat harian kan, buat auto gue. Kita denger suara mesin yuk, biar kalian tahu suara mesin 2GD FTV non IR. Oke, dah itu aja. Maghrib. Sekian aja tentang review singkat mengenai Toyota Kijang Innova dan cerita-cerita dan curhatan gue
mengenai alasan gue beli Ribbon, alasan kenapa gue ambil Ribbon, apa mobil ini sehari-harinya buat gue, buat keluarga gue gitu. Itu aja ya. Buat kalian yang mau beli Innova Reborn dalam kondisi bekas ya, ada beberapa yang kalian harus cek, misalnya kayak di kaki ya. Contoh ya, kan kalau Innova kan penyakitnya kan kalau setir itu kan di spuring yang nggak pernah dapet tuh. Itu masalahnya, misalnya kayak dari geometri roda itu kalian misalnya cek, atau misalnya yang paling rentan kayak timing chain. Karena punya gua kilometernya ada berapa tadi ya kilometer gue ya? Enggak, kilometer gua 98.000, waktu gua ngambil tuh sekitar di 80 ribuan. Karena ini mobil bener berjalan terus setiap hari. Ini gua pakai dari berapa hari setelah gua bikin video Innova 2KD tuh dijual, itu gua langsung ngambil Ribbon. Dan sebenarnya waktu itu udah ya, waktu gua bikin video jual KD itu gua udah nge-DP Ribbon gitu, nge-DP mobil ini gitu. Jadi ya mobil dirapihin di showroom kan, jadi gua pakai gitu. Jadi ya sambil gue jual yang Innova lama, ini mobil buat harian gue gitu. Yang lama ya alhamdulillah gitu kan, gue udah puas pakai Innova KD. Dan gue dari Innova Gen 1 pindah ke Innova ini juga udah seneng banget, karena ya impian gue punya kijang pun udah tercapai gitu. Dari bokap kan gue pernah pakai kijang kapsul gitu, yang bensin apa yang solar, gue pakai Innova bensin pernah, yang solar kemarin pakai gitu. Dan ini Ribbon yang solar sekarang gue pakai lagi gitu. Jadi ya udah cerita di Toyota tuh bener-bener kayak ini tuh mobil menemani keluarga gue, kayak gue ke keluar kota, ini mobil selalu ada, selalu standby, ada lah pokoknya. Setiap gue butuh, gue kemanapun, mobil selalu ada buat gue gitu. Gitu aja sih ya. Kalau misalnya kayak cocolan tadi, itu yang tadi yang balik ke topik tadi. Jadi kalau misalnya mau ngambil Ribbon ya kalian cek ya, misalnya kayak spuringnya, terus kayak kaki ya wajar lah ya, KM segitu. Terus kayak timing chain sama ya biasanya sama odometer sama yang lain-lain kondisi wajar lah, itu semua harus dicek. Dan untuk yang saran gue ya, kalau mau ngambil Ribbon ya paling oke sih yang tahun 2018-19, pokoknya sebelum facelift ya. Kalau mau ngambil facelift pakai biaya solar, saran gue ngambil yang facelift cuman sebelum yang Euro 4. Kenapa? Kalau yang Euro 4 udah ribet, injektor lebih kecil dan pakai shower busuk bisa, cuman resikonya lebih gede. Jadi ya maksimalnya kalau mau ngambil Ribbon facelift 2021. Cuma kalau yang kayak gini ya mau ngambil dari 2015 atau 16-17, cuman saran gue ya 2018 sampai 20 lah, 21 lah gitu. Kalau yang tahun-tahun pertama kan biasanya isunya kan kayak transmisi jeduk, ada turbonya kayak kue putu yang suaranya begitu ya, kayak gitu. Jadi ya saran gue kalau mau beli Ribbon 2018 sampai 2021, terus budget yang harus disiapin ya sekitar 300, dari 325 sampai 400-an gitu. Karena setiap tipe beda-beda harganya ya, setiap tipe dan kondisi itu beda-beda harganya. Kalau yang V 2018 mungkin 345 sampai 435 tergantung kondisi. Kalau yang G dari 300 kecil, dari 275 sampai 3,5 tuh. Itu buat budget yang harus siapin lah. Sebenarnya kalau beli baru juga udah masih ada nih jual, yang Improvement 2026 yang paling baru itu masih ada. Bedanya ya banyak, kayak ya belakangnya itu udah nggak ada tipe kijang lagi. Terus silpet yang garnish belakangnya yang apa sih tuh, ya tulisan Toyotanya kan yang itu hitam. Kalau yang Venturer kan gini, kalau yang hitam kan dari awalnya kan dari Venturer turun ke V baru ke G, sama kayak wood panel, awalnya tipe atas baru ke V, baru yang paling bawah G sekarang gitu. Sama gue udah tambahin bawahnya crank guard ini buat over mesin bawah ya, itu udah itu kebetulan dari orang sebelumnya. Jadi yang bener gue tambahin bumper belakang, terus gue ganti lampu, sama itu yang kaca kecil tuh itu gue tambahin selebihnya dari orang sebelumnya. Sama gue ganti frameless plat, gue sendiri ganti. Oke, ya semoga bermanfaat video gue. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video gue. Jangan lupa juga ya follow Instagram gue juga gitu. Nama ya buat akun mobilnya juga ada nih, nama akunnya blacky.an140. Itu akun mobil gue kalau nggak buat info-info mobil ini. Maksudnya bukan info ya, maksudnya kayak
yang mengenai keseharian gua gitu, mengenai keseharian gua. Dan buat video TikTok lainnya, TikToknya sama ya, blacky.an140 atau enggak tulis Reza Abar nggak apa-apa. Buat ikutin DIY gua, di do it yourself gua, video gua kayak video kecil-kecilan ya, kayak schematik apa gimana, kayak buat kepoin game mobil gua ya di akun itulah. Coba klik like, comment, share, subscribe ya supaya gua semangat lah ntar bikin video berikutnya, kayak bikin POV drive, ntar gua bikin lagi video kecil-kecil lah, gua pengen bikin gitu. Sama waktu di YouTube itu kan udah ada ribbon. Nah, ribbon yang gue pakai itu ribbon punya kawan gue ya. Jadi kawan gue tuh ngerental ribbon ya buat taksi online. Jadi gue pakai, ya motor kan gue sewain ya. Buat apa namanya? Buat muter-muter aja. Gue pengen ngerasain tuh punya ribbon. Kan gue bingung awalnya kan mau ngambil ribbon yang 2018 apa yang 2002 yang facelift gitu. Ya facelift pertimbangannya banyak banget. Ya risikonya juga lebih gede sih. Udah akhirnya pikir-pikir dari bokap nggak apa-apa ngambil tahun tua, tapi tipe harus tipe atas, jangan G. Udah akhirnya gue ngambil yang V diesel karena itu tipe yang paling pas. Kalau Q ya karena kaptensit gitu kan. Gitu. Soalnya waktu itu budget gue ya tahun muda tapi tipe bawah, tahun dan tua tapi tipe atas. Gue milih tahun tua tapi tipe atas karena bedanya banyak banget gitu. Karena kalau modif dari G ke V itu yang harus disiapin banyak banget. Kayak misalnya speedometer, AC itu udah banyak banget. Kalau dari V ngerupain nama facelift ya dikit lah. Kalau kayak V tipe V ke atas mah udah dikit banget. Yang mahal tuh kan kayak speedo, terus AC digital. Apalagi yang ada kaca belakangnya, defogger belakang tuh, itu harus beli kacanya. Modulnya juga beda, sih juga setahu gue beda deh sama yang G itu beda setahu gue. Setiap tipe tuh beda. Kayak di cruise controlnya waktu dapat katanya ya, cruise control aja G sama V aja harus ngurut kabel lagi apa ya? Itu pengetahuan gue dari Shenoto. Dan kalau yang Venturer dia PNP sama Q diesel karena udah disediain deh, jadi ya enak banget dah gitu. Oke lah ya, panjang-panjangan video gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dah.